online atau virtual interview. Ini biasanya pengenalan awal yang dilakukan oleh bagian Human Resources Department, dan ini bisa merupakan tahap assessment. Merupakan tahap di mana kandidat akan mengenalkan dirinya dan pewawancara akan mengakses, mengevaluasi, menilai apakah akan fit untuk tahap berikutnya, coffee atau lunch interview. Walaupun perekrut menggunakan wawancara dengan makan siang bersama untuk melihat bagaimana kandidat bersikap dalam suasana non-formal, tetap ini urusan serius ya. Manners matter. Karena ini adalah kesempatan kamu untuk membuat manajer perekrutan terkesan. Jadi perhatikan table manner-mu. Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Kita jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skill yang erat dengan kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greater self in you. Kali ini kita akan bahas bagaimana bisa percaya diri, siap dan tenang saat hadapi job interview. Bisa jadi hari terdeg-degan, feeling happy and excited. Apa yang akan aku sampaikan, memakai baju apa, berpenampilan seperti apa sebaiknya nanti. Job interview adalah satu dari rangkaian persyaratan untuk kita mendapatkan satu pekerjaan setelah ijazah tentunya, keahlian dan pengalaman yang relate, yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar. Ya, ini proses yang harus dilalui setelah kita mengirimkan lamaran. Interview menjadi langkah yang terkrusial. Oke, jadi apa sajakah yang harus kita persiapkan? Dan interview etiket yang harus diperhatikan saat momen wawancara itu tiba. Termasuk untuk mengimpress interviewer atau pewawancara, membangun ketertarikan secara positif, pewawancara pada kandidat sebagai pribadi dan secara sebagai profesional. Sebelum kita sampai ke etiket, body language, dan tips dalam job interview, ketahui ada beberapa tipe atau jenis job interview. Juga dari pengalaman saya sebagai profesional maupun saat saya sebagai perekrut kandidat. 1. Online atau virtual interview. Biasanya via Zoom, Google Meet. Ini biasanya pengenalan awal yang dilakukan oleh bagian Human Resources Department ataupun oleh calon atasan langsung. Dan ini bisa merupakan tahap assessment tergantung perusahaannya. Merupakan tahap di mana kandidat akan mengenalkan dirinya dan pewawancara akan mengakses, mengevaluasi, menilai apakah akan fit untuk tahap berikutnya, tahap tatap muka. Walau ini merupakan assessment, namun ini juga bisa menjadi penentu. Jadi tetap berikan your best, tampilkan secara baik dan jujur. 2. Coffee atau lunch interview. Biasanya oleh recruiter, wawancara ini dilakukan untuk C-level atau manajer ke atas. Maka perekrut menyebutnya executive search. Dilakukan sambil coffee time atau lunch. Ini memberikan kesempatan kepada pewawancara tidak hanya untuk mengenal, menggali pengalaman dan keahlian kandidat, juga merupakan proses mencari nilai dan informasi yang lebih mendalam, termasuk mengumpulkan data yang diperlukan yang berhubungan dengan posisi yang ditawarkan.
Misalnya, seberapa dekat hubungan kamu dengan media, seberapa mengenalnya kamu akan sosok tertentu. Tentu juga untuk mengenal kepribadian dan social skills kandidat dengan lebih baik. Walaupun perekrut menggunakan wawancara dengan makan siang bersama untuk melihat bagaimana kandidat bersikap dalam suasana non-formal, tetap ini urusan serius ya. Manners matter. Karena ini adalah kesempatan kamu untuk membuat manajer perekrutan terkesan. Jadi perhatikan table mannermu. 3. Recruiter interview. Wawancara yang dilakukan oleh recruitment agency. Biasanya ini juga tahap awal untuk mengenal kandidat sebelum dilanjutkan pada end usernya atau pengguna langsung kita. 4. Direct interview atau interview user. Ini wawancara yang langsung dengan end usernya, di mana kita akan berhadapan langsung dengan atasan atau tim divisi yang akan bekerja langsung dengan kandidat yang diterima di perusahaan. 5. Wawancara panel. Wawancara yang dilakukan oleh lebih dari satu pewawancara sekaligus. Biasanya ini untuk posisi yang nantinya berhubungan dengan beberapa departemen dalam perusahaan. Ini saya alami saat interview untuk posisi Public Affairs Manager di satu multinational company, di mana posisi ini berperan sebagai mitra kerja dekat dengan CEO dan semua departemen serta stakeholders-nya untuk pengelolaan kepentingan perusahaan seperti kebijakan citra dan pesan. 6. Wawancara kelompok. Beberapa kandidat diwawancarai bersamaan di mana kemampuan dan keterampilan kandidat diuji bagaimana mereka ketika bekerja di dalam satu tim, seperti misalnya sales team. Cara berkomunikasinya dan memanage satu proyek atau masalah. Di sini pewawancara juga dapat mengidentifikasi apakah kandidat memiliki potensi kepemimpinan dan kerja kelompok. So, sekarang bagaimana kita bisa menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk job interview? Baik interview langsung atau melalui perekrut, online atau tatap muka. Berikut etiketnya. Ready? Oke, kita sudah pernah membahas first impression. Penting untuk meninggalkan positive and lasting impression. Kesan positif yang berarti. 3 etika penting. Kuncinya adalah be professional, respectful, and mannerful. Bersikap profesional, menghormati, dan bertata krama. The power of first impression. Menurut beberapa recruiter, 90 detik pertama itu sudah bisa terbaca apakah seseorang akan direkrut atau tidak. Ini bukti dari first good impression. Dari bicaramu, isi pembicaraanmu, jadilah seorang yang sejak pertemuan pertama memberi kesan yang baik tentang dirimu. Persiapkan dengan maksimal. Kedua, datanglah lebih awal. Be early. Pelajari jarak tempat dan jarak tempuh. Hadir sebelum waktu appointment. 10-20 menit sebelum waktu interview. Hal ini bisa kita gunakan waktunya untuk mempelajari ruangan interview, untuk touch up penampilan, rambut, makeup rapi, dan pakaian yang kita kenakan. 3. Pelajari dan lakukan research. Google-lah tentang perusahaan dan posisi yang dilamar. Bersiaplah dengan pengetahuan yang terupdate. Berita yang trending, produk terakhir yang di-launch, hingga budaya perusahaan. Corporate culture-nya seperti apakah yang diterapkan? Konvensionalkah? Terbukakah? Modern kekinian seperti startup companies? Agensi kreatif? Atau yang birokrasi? Karena ini akan berpengaruh pada etiket selanjutnya, yakni dress code. 4. Dress code. Dress for success. Berpakaianlah yang rapi, tersetrika, corporate look, pakaian kerja yang mencerminkan kamu profesional yang mengedepankan kredibilitas.
Siapkan jauh sebelumnya. Cek semuanya, sebab persiapan last minute bisa fatal. Bisa ternyata kancing ada yang terlepas lah, jas yang dipakai akan menjadi fitted sesak, mungkin bahannya berkerut atau kita yang naik berat badannya setelah liburan. Jadi kamu ada waktu untuk mencari lagi di lemari yang pas, yang nyaman saat duduk selama interview. Selama interview berlangsung bisa menegangkan. Kita tidak ingin pewawancara terganggu dengan kamu yang gelisah. Sesekali membetulkan rokmu karena bahannya menempel atau menarik-narik lengan bajumu. Tak ada salahnya lakukan gladi resik dengan outfit yang akan kamu kenakan keesokan harinya saat interview. Bagaimana dengan tas, sepatu, dan aksesoris? Bawalah tas briefcase look. Tas kerja yang tidak terlalu kecil, yang cukup bisa menyimpan personal belonging kamu seperti notebook, personal tab, tempat kartu nama, smartphone. Untuk perempuan, bawalah kosmetik essential seperti bedak dan lipstick. Warna tas natural. Hindari yang berwarna cerah atau flashy. Hindari backpack memberi kesan casual, kecuali yang budaya perusahaannya rileks dan seperti agensi kreatif. Untuk dokumen yang diperlukan seperti CV atau resume, ijazah, certificate of achievements lain, walau sudah dikirim melalui email dan pewawancara juga telah memegang, tetap siapkan printout-nya dalam satu folder yang rapi, sehingga bila diperlukan, siap diberikan. Bila kamu membawa tas laptop yang besar, titipkan terlebih dahulu pada reception. Kita tidak meletakkan tas besar kita di lantai saat interview. Selain tidak sopan, kita tidak menghargai barang kita sendiri. Demikian juga untuk sepatu. Sepatu berbahan kulit dengan warna menyesuaikan dengan pakaian yang kamu kenakan. Saat ini memakai loafer atau pantofel untuk pria, juga sneaker, sudah merupakan hal yang layak. Perempuan, pakailah heels kecil, tetap sesuaikan dengan perusahaan dan posisi yang dilamar. Tetap professional chic. Untuk aksesoris, kenakan yang minimalis, baik perempuan maupun pria. Perempuan bisa mengenakan mutiara 1 titik untuk anting dan 1 layer untuk kalung misalnya. Cincin cukup 1. Aksesoris yang terlalu banyak akan mendistract atau mengalihkan perhatian pewawancara. Selanjutnya, be prepared dengan brief summary tentang dirimu. Pewawancara akan menanyakan, ceritakan tentang dirimu dan mengapa kamu tertarik dengan posisi yang ditawarkan. Siapkan tentangmu, tidak seperti membaca CV ya. Ceritakan latar belakangmu, pencapaian kamu yang terpenting, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan kamu yang dilamar. Kamu tidak menceritakan bahwa kamu memenangkan beauty pageant, sementara yang dilamar posisi di corporate legal misalnya. Namun, advokasi yang kamu lakukan di beauty pageant bisa di-highlight misalnya posisinya dalam satu institusi fundraising untuk organisasi non-profit. Berlanjut dengan ketertarikanmu dan apa yang bisa kamu kontribusikan di sini. 6. Bersikaplah profesional. Be professional. Sebagai individu yang profesional berarti bersikap hormat, respectful, sejak kedatangan di front desk hingga kepada semua orang yang ditemui karena kita belum mengenal. Bisa saja salah satunya yang akan menjadi atasanmu nanti. Perhatikan bahasa tubuh, body language-mu. Jadilah pendengar yang baik. Be a good listener. Dengarkan dengan seksama pewawancara, baru merespon atau menjawab pertanyaan yang diajukan. 7. Percaya diri, be confident. Dengan persiapan yang matang dan pemahaman terhadap dirimu, maka kamu akan dapat menjawab dengan bahasa yang jelas dan fasih. Hindari filler words seperti apa itu? Maksud saya.
dan diulang-ulang seperti itu. Juga tidak menjetik-jetikkan buku jari atau fidgeting, seperti kelihatan gelisah. Karena ini semua akan memperlihatkan kamu kurang siap, nervous, dan tidak fokus. 8. Jaga body language-mu. Tadi sudah disampaikan, perhatikan body language, bahasa tubuh, atau non-verbal expression-mu. Menjaga bahasa tubuh yang efektif dan menyampaikan isyarat non-verbal yang tepat juga merupakan bagian dari selama proses interview. Termasuk apa saja? Jabat tangan, ulurkan tangan sejajar dengan pewawancara. Jabat tangan erat bukan kuat ya. Ini bisa dinilai di first impression mereka. Maintain eye contact, senyum, pandangan mata tertuju pada pewawancara. Tidak memperhatikan yang lain dalam ruangan. Dan senyum yang menunjukkan keramahan. Mendengarkan dengan atensi dan sesekali mengangguk menandakan kepahamanmu. Duduk dengan postur tegap, tidak membungkuk. Kaki tidak bertumpu atau bersilang yang bisa menandakan keangkuhan atau sebaliknya sok dan cuek. Juga tidak menggoyang-goyangkan kaki selama interview berlangsung. Partisipatif. Artinya dengan bertanya pertanyaan yang cerdas, memperlihatkan kamu mendengarkan dengan aktif. Berbicara dengan percaya diri dan antusiasme yang tercurahkan dalam nada bicaramu. Namun tenang, terartikulasi dan tidak terburu-buru. Tidak membicarakan perusahaan sebelumnya. Gestur tangan bisa digunakan untuk mempertegas tentang kejelasan, pemahaman, dan energimu. Namun jangan overdo it. Hindari menyilangkan kedua tangan, letakkan tangan di pangkuan. Lagi-lagi ini merupakan gestur yang bisa memperlihatkan keangkuhan. 9. Personal hygiene. Perhatikan kehigienisan pribadimu. Ini sangat personal namun penting. Ketahui tubuhmu, mulai dari nafas, gigi, selain sikat gigi pagi bisa dengan dental floss karena sisa makanan di sela-sela gigi yang tidak terjangkau sikat gigi bisa menimbulkan bau mulut. Body odor, kita sendiri yang paham tubuh kita. Gunakan deodoran untuk underarm, bukan parfum. Karena bisa bertubrukan baunya. Begitu juga dengan rambut. Bagi kamu yang sporty dan yang berhijab, waspadalah dengan kulit kepala yang berkeringat. Dapat menimbulkan odor atau bau rambut dari rambut yang bisa menempel ke kerudung. Perhatikan juga bagian hidung. Adakah nostril hair atau bulu hidung yang keluar? Ini akan sangat embarrassing. Malu ya. Bila kamu cenderung memiliki telapak tangan yang sering berkeringat, keringkan dulu dengan tisu. Akan sangat tidak nyaman saat berjabat tangan dengan telapak tangan yang basah. Begitu juga kukumu termanikur dengan rapi. Baik pria maupun wanita. Tidak panjang, dan untuk yang perempuan yang berkuteks, pakailah cat kuku dengan warna yang soft, yang tidak mencolok. 10. Sebut nama dengan benar. Melafalkan nama pewawancara dengan benar. Ini bisa ditanyakan terlebih dahulu pada sekretaris atau resepsionisnya. Bapak, Ibu HRD atau orang yang akan menginterview betul namanya, misalnya namanya Ibu Sarjono, pastikan pengucapan namanya benar. Terutama jika kamu menemui nama seseorang, nama perekrut yang ejaannya asing, baik nama Indonesia, apalagi jika memang beliau orang dari negeri seberang. 11. Bersiap dengan pertanyaan yang sulit. Pertanyaan sulit termasuk, mengapa kamu meninggalkan perusahaan yang lama? Berapa take home pay kamu di sana? Dan berapa kamu berharap gajimu di sini? Jawablah dengan strategis, taktis, dan sopan. Tentu kita tidak ingin membeberkan alasan yang kurang baik, tidak menjelekkan
perusahaan lama, bosnya, rekan kerjanya. Untuk pertanyaan tentang gaji, cari tahulah terlebih dahulu gaji rata-rata untuk posisi yang dilamar ini. Jawablah seperti ini. Saya percaya gaji untuk posisi ini tentunya sesuai dengan tanggung jawab dan skop pekerjaannya. Juga pengalaman serta kualifikasi saya. Saya tertarik bekerja di perusahaan ini. Gaji yang saya harapkan sekian-sekian, Pak. 12. Menjaga diri. Selama proses interview, tetap jaga sikap santunmu. Tenang, poised, menguasai diri dengan baik. Bahkan bila ada pertanyaan atau pernyataan yang menurutmu kurang pada tempatnya pun. Juga bila di situasi panel dan ada anggota pewawancara yang pertanyaannya cenderung menyudutkan, bahkan menyerang, tetap kontrol diri dengan anggun. Puncak dari interview, top up dengan penutup atau closing statement yang kuat yang berkesan tanpa berlebihan. Walaupun kamu ingin sekali jobnya, tetap perlihatkan santunmu tanpa terlalu terkesan meninggikan atau pujian yang berlebihan agar diterima. Bahkan tutuplah dengan pertanyaan bila ada hal yang bisa kamu persiapkan sebagai kontribusi suksesmu di posisi ini. Kemudian katakan sekali lagi apresiasimu atas undangan interviewnya. Sampaikan terima kasih untuk pertemuan wawancaranya hari ini untuk posisi engagement manager. Juga informasi tentang perusahaan ini yang Bapak berikan. Menambah wawasan saya. Saya siap untuk menjadi bagian tim Bapak. Jabatlah tangan pewawancara saat akan pulang. Berterima kasihlah baik setelah interview maupun nanti setelah mengetahui diterima ataupun bila kamu belum berhasil diterima. Selamat. Semoga interviewmu berjalan lancar dan mendapat posisi yang diidamkan. Semoga video ini bermanfaat agar tetap terupdate. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di ETQ berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.